Recording in progress. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa kembali dengan saya, Rani Kartika, dalam channel YouTube saya yang berbagi informasi seputar hukum, seputar kampus, perkuliahan, juga seputar mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini, yang ingin saya bagikan videonya berkaitan dengan materi perkuliahan, karena kebetulan sekali pada semester berjalan ini saya mengampu mata kuliah Hukum Perdata Internasional, maka saya bagikan materi kuliah ini yang saya khususkan buat rekan-rekan mahasiswa di kelas saya, dan juga ini bisa dipelajari bagi kalian yang menonton video ini. Nah, materinya berkaitan dengan titik pertalian di dalam Hukum Perdata Internasional. Pada materi-materi sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai konsep umum hukum perdata internasional. Dari definisinya bahwa hukum perdata internasional itu berarti kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan hukum keperdataan seseorang yang melintasi batas negara. Nah, karena ini melintasi batas negara, sudah pasti nantinya akan timbul permasalahan terkait dengan adanya penyelesaian hukum dari masalah keperdataan yang timbul antar negara ini. Jadi lintas batas negara. Nah, kenapa bisa muncul ketentuan mengenai hukum apa yang nantinya akan diberlakukan? Karena bisa jadi lintas batas negara ini memiliki perbedaan dari sistem hukum. Ya, kalau kita kenal sistem hukum kan ada yang civil law untuk negara-negara Eropa kontinental termasuk Indonesia, dan juga ada sistem hukum common law untuk negara-negara Anglo-Saxon. Nah, tentu saja masing-masing negara dengan sistem hukum yang berbeda ini memiliki ketentuan hukum sendiri, ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang timbul dalam konteks keperdataan internasional. Nah, untuk menyelesaikannya kita membutuhkan titik pertalian. Apa itu titik pertalian? Nah, teman-teman bisa lihat. Titik pertalian adalah keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu sistem hukum. Titik taut atau titik pertalian ini nantinya dibedakan menjadi dua, yaitu titik taut primer, titik taut sekunder. Nah, apa itu titik taut primer? Teman-teman lihat ya. Titik taut primer atau titik pertalian primer adalah faktor, keadaan, atau sekumpulan fakta yang melahirkan hubungan hukum perdata internasional. Jadi, titik taut primer ini berfungsi atau digunakan untuk membedakan terlebih dahulu apakah kasus atau permasalahan hukum yang timbul dari hubungan keperdataan ini dia termasuk ranahnya perdata biasa atau perdata nasional, atau justru ini perdata internasional. Nah, jadi titik taut primer digunakan untuk menentukan apakah permasalahan ini ranahnya itu perdata internasional atau perdata nasional. Kalau dia perdata nasional berarti tidak perlu nanti dilanjutkan lagi ke titik taut sekunder gitu ya. Karena sudah pasti hukum nasional suatu negara itu saja yang akan berlaku. Nah, untuk menentukan tolak ukurnya apa sih agar kita tahu bahwa ini termasuk perdata internasional, maka kita lihat apakah ada unsur asing dari kasus tersebut. Nah, unsur asing itu dilihat dari apa saja komponennya. Nah, ini ya. Bisa dilihat dari kewarganegaraan, bendera kapal atau pesawat udara, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum intern. Kewarganegaraan. Sudah pasti karena tadi ada unsur asing, maka dalam kasus tersebut sudah pasti ada perbedaan kewarganegaraan. Misalnya, Bu Rani mengadakan transaksi ekspor-impor dengan perusahaan yang ada di Jepang. Maka sudah pasti Bu Rani, warga negara Indonesia, berinteraksi, melakukan perbuatan hukum dengan mereka, subjek hukum yang ada di negara lain. Nah, adanya dua perbedaan kewarganegaraan ini termasuk dari hukum perdata internasional.
Lalu kemudian bendera kapal atau pesawat udara. Teman-teman harus tahu bahwa suatu kapal atau pesawat udara itu memiliki yang namanya kebangsaan. Nah, kebangsaan atas kapal atau pesawat udara itu dilihat dari bendera yang melekat pada kapal atau pesawat udara tersebut. Nah, dari mana kebangsaan atas kapal maupun pesawat udara itu diperoleh adalah dari pada saat kapal atau pesawat udara itu didaftarkan, teman-teman. Di mana negara itu negara yang menjadi tempat pendaftaran kapal atau pesawat udara menunjukkan kebangsaan dari kapal atau pesawat udara tersebut. Misal, Burani memiliki kapal pesiar gitu ya. Lalu kemudian Burani mendaftarkan kapal tersebut di negara Panama. Maka kebangsaan kapal tersebut, walaupun Burani sebagai pemilik itu warga negara Indonesia, tetapi kebangsaan kapal yang Burani miliki itu adalah berkebangsaan Panama. Maka nanti sudah menunjukkan adanya perdata internasional gitu ya. Misalnya pesawat AirAsia Indonesia. Pesawat AirAsia didaftarkan di Indonesia, maka kebangsaan dari pesawat tersebut adalah Indonesia. Yang ketiga, untuk menentukan titik taut primer, ingat sekali lagi ya, titik taut primer membedakan apakah ini perdata nasional atau perdata internasional. Dilihat dari apa? Dari tempat kediaman. Adanya domisili yang berbeda di antara dua pihak atau lebih itu juga bisa menunjukkan atau membuktikan adanya hukum perdata internasional. Misalnya, Burani warga negara Indonesia saat ini berdomisili di Texas, Amerika. Lalu kemudian mengadakan perjanjian kerjasama dengan Lita berkeluarga negara Indonesia yang saat ini juga berdomisili di misalnya di London, gitu kan? Maka perbedaan domisili ini yang tadi di Texas, yang satunya di London itu merupakan masuk konteks hukum perdata internasional. Ada perbedaan domisili. Yang keempat, unsur asing itu dari titik pertalian primer itu ditentukan dari tempat kedudukan badan hukum. Nah, tempat kedudukan badan hukum itu ada 4 poin untuk menilainya. Kita melihat pada ada asasnya, yaitu asas domisili. Dilihat berdasarkan hukum domisili dari mayoritas pemegang saham. Maka disitulah hukum yang berlaku untuk badan hukum tersebut. Lalu kemudian ada asas Center of Administration. Dilihat dari pusat kegiatan administrasi badan hukum. Di mana kegiatan administrasi dari badan hukum itu misalnya PT, yayasan atau koperasi gitu. Kalau di Indonesia kan jenisnya 3 itu ya teman-teman. Misalnya PT itu pusat kegiatan administrasinya ada di Malaysia. Maka tentu saja PT tersebut berbadan hukum Malaysia. Lalu asas place of incorporation. Ya, jadi status yuridis suatu badan hukum ditentukan berdasarkan tempat badan hukum itu didirikan. Perusahaan yang didirikan di Indonesia, maka dia tunduk pada ketentuan hukum Indonesia. Berlakulah ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Begitupun juga perusahaan penanaman modal asing yang didirikan di Indonesia, maka status badan usahanya, status PT-nya adalah berbadan hukum Indonesia. Jadi Indonesia menganut yang ini ya teman-teman, asas place of incorporation. Dan yang keempat, asas center of exploitation, di mana tempat perusahaan itu memusatkan kegiatan operasional atau memproduksi barang, maka disitulah dianggap dia memiliki status yuridis atas badan hukum tersebut. Itu untuk badan hukum. Nah, sekarang ada pilihan hukum. Pilihan hukum ini sebenarnya juga berkaitan dengan hukum kontrak internasional. Jadi, adanya pilihan hukum itu berupa klausul, ya, klausul atau ketentuan yang dimuat para pihak di dalam suatu kontrak yang digunakan untuk menentukan hukum mana yang akan mereka gunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari kontrak yang telah mereka sepakati. Misalnya, Burani berkewarganegaraan Indonesia melakukan kerjasama dengan VV berkewarganegaraan Cina. Lalu
kontrak ditandatangani di Indonesia dan dilaksanakan di China. Dalam pasal kontraknya disebutkan apabila timbul permasalahan hukum dari pelanggaran kewajiban kontraktual antara Bu Rani dengan VV, maka kami bersepakat untuk menyelesaikan dengan menggunakan hukum Malaysia misalnya. Maka ketentuan penggunaan penyelesaian hukum Malaysia tersebut itu dianggap adanya pilihan hukum yang ditentukan oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari sengketa kontrak mereka. Kalau tidak ada pilihan hukum, maka gunakan asas dilihat dari mana kontrak itu ditandatangani, maka bisa jadi hukum negara itu yang berlaku atau di mana kontrak itu dilaksanakan. Nah, ini untuk titik taut primer. Setelah teman-teman mengetahui apa saja tadi unsur asing yang termasuk dalam titik taut primer, nah sekarang kita lanjut ke titik taut sekunder. Titik taut sekunder itu apa? Jadi faktor keadaan atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang akan diberlakukan. Lihat ya poinnya yang warna merah. Hukum mana yang akan diberlakukan dalam hukum perdata internasional tersebut. Jadi ini bicara, oh tadi titik taut primernya, oh iya nih ada unsur asing. Berarti masuk ranahnya hukum perdata internasional. Lantas untuk lebih lanjutnya lagi kita tentu akan menganalisis bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya nanti menggunakan hukum yang mana? Maka kita bersandar pada yang namanya titik taut sekunder. Hukum mana yang akan diberlakukan tergantung dari apa yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Misalnya masalah terkait dengan sita, jaminan, kebendaan, warisan, seperti itu ya. Maka kita harus melihat pada asas lex situs atau lex recitae, tempat terletaknya benda tetap. Oke. Jadi misalnya Bu Rani meninggalkan wasiat bahwa ahli waris akan mendapatkan bagian harta waris. Salah satunya harta tersebut berada di Belanda berupa rumah. Maka rumah sebagai benda tetap maka merujuk pada di mana di mana benda itu berada, maka hukum itulah yang akan diberlakukan. Nah, rumah tersebut ada di Belanda, maka hukum Belanda yang digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah waris tersebut. Lalu kemudian ada asas lex mobilia secuntur personam. Nah, ini asas yang terkait dengan benda bergerak. Jadi untuk benda bergerak, maka hukumnya mengikuti dari hukumnya domisili pemilik dari benda bergerak itu. Di mana pemiliknya berada, maka hukum itulah yang akan diberlakukan. Nah, teman-teman harus pahami bahwa nanti asas-asas ini juga berkaitan dengan beberapa asas ini berkaitan dengan yang namanya status personal seseorang maupun badan hukum, teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan. Dan poin selanjutnya ada lex loci actus atau lex loci delicti komisi. Nah, tempat dilakukannya perbuatan melawan hukum. Jadi misalnya Bu Rani menabrak si C. Kebetulan Bu Rani dan si C ini ada di Belanda, gitu kan ya, sama-sama warga negara Indonesia. Bu Rani memberikan ganti rugi, ganti rugi berupa perawatan kesembuhannya, tapi ternyata tadi yang ditabrak tidak sembuh juga, walaupun sudah kembali lagi ke Indonesia. Lantas kemudian di Indonesia dia mengajukan tuntutan hak menggugat Bu Rani untuk memberikan ganti rugi kembali karena kerugian secara material maupun imaterial yang dideritanya. Maka hakim Indonesia nantinya akan merujuk pada hukum Belanda. Kenapa? Karena pada saat kejadian tabrakan kecelakaan tersebut terjadinya di Belanda. Gitu maksudnya. Jadi di mana tempat dilakukan atau terjadinya perbuatan melawan hukum, maka hukum negara itulah yang diberlakukan. Selanjutnya ada lex loci celebrationis, tempat dilakukannya pernikahan. Oke, ini kalau misal warga negara Indonesia menikahnya di luar negeri misalnya, ketika itu balik lagi ke Indonesia, tinggal di Indonesia, lalu terjadi perceraian, maka bisa jadi akan menunjuk hukum di mana mereka melangsungkan pernikahan. Ada lex loci contractus solutionis dan choice of law. Tiga ini tadi berkaitan dengan kontrak internasional ya teman-teman. Kalau lex loci contractus
melihat pada tempat ditandatanganinya kontrak. Leg loci solutionis tempat dilaksanakannya kontrak. Leg loci contractus ini berlaku untuk negara-negara common law, sedangkan leg loci solutionis berlaku untuk negara dengan sistem civil law. Nah, choice of law itu pilihan hukum tadi. Kalau misalnya ada pilihan hukum di dalam kontraknya, maka dua asas ini menjadi tidak dapat diberlakukan karena para pihak harus menegakkan ketentuan pilihan hukum yang sudah mereka sepakati. Lalu tempat kedudukan badan hukum tadi sudah jelas ya, ada 4 poin asasnya tadi dan bendera kapal atau pesawat. Nah, kalau Indonesia itu kan sudah ada ya hukum perdata Indonesia, hukum perdata internasional yang ada di Indonesia, rujukannya itu di kitab Algemeen Bepalingan van Wetgeving. Ketentuan aturan hukum Belanda gitu ya, AB lah singkatannya. Ada di pasal 16 itu untuk asas kewarganegaraan, pasal 17 untuk benda tetap, maka katanya untuk benda tetap berlaku asas leg recitae, hukum di mana benda tetap itu berada. Dan pasal 18 untuk perbuatan hukum, maka asasnya di mana perbuatan hukum itu dilakukan, maka hukum tersebutlah yang diberlakukan. Gitu ya teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya nanti status personal. Semoga ini dapat dipahami. Dan kalau untuk mahasiswa saya, biasanya saya bantu lagi setelah memahami materi, nanti menganalisis soal-soal kasus. Dan itu sudah dilakukan di ruang perkuliahan. Semoga ini dapat membantu sedikit memberikan pemahaman terhadap materi perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.